Alright, so welcome back to my YouTube channel and welcome back again with me, Chloe here. Sorry banget kalau misalnya videonya terlambat karena sejujurnya ini adalah bulan yang sangat padat. Karena kan sekarang gue kerja sekaligus gue kuliah, okay? So it's kind of a little bit hard for me to find a free time, okay, to get a free time to make a new video. So untungnya di self quarantine ini dikarenakan lagi menyebarnya virus corona, kantor kan diliburin sementara, terus kampus juga belajar di rumah. So I can make this video, okay? Karena sebenarnya udah lama banget banyak yang nanya tentang video ini. So I'm so sorry, baru sempat upload itu sekarang dikarenakan tidak punya ada waktu, okay? Video ini bakal ngebahas tentang bukan lebih ke arah hair care routine aja, tapi lebih ke karena banyak dari kalian nanya tentang hair care routine apa, terus udah gitu untuk manjangin rambut yang darinya botak sampai sepanjang ini tuh berapa lama sih kak, apa dan segala macamnya. So akhirnya gue memutuskan untuk bikin video ini lagi. So gue harap video ini bisa membantu untuk menjawab semua pertanyaan kalian, okay? Before we are going to start for the next discussion, I just want to make sure don't forget to subscribe to my YouTube channel, okay? Terus juga jangan lupa di turn on the bell notification. Hanya ingin memastikan jangan sampai ketinggalan sama video-video baru gue yang akan gue upload nanti ke depannya. Terus jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian ngerasa bahwa video ini tuh berguna. Tapi kalau misalnya nggak berguna juga ya sudahlah, karena memang channel gue buduk-buduk nggak jelas gini, okay? If you're ready to do all that, just come on. Let's get started. Oke, jadi pertama-tama informasi yang akan gue kasih ke kalian adalah berapa lama sih waktu untuk manjangin rambut dari yang tadinya pendek, yang botak gitu, oke, yang botak gitu, sampai jadi sepanjang ini. So, to be honest, ini gue udah potong rambut tuh udah berulang kali sebenarnya, karena memang waktu tuh kayak ngerasa panjang dikit, pengen itu dipotong lagi, ratain lagi, sampai akhirnya tuh kayak cuma bener-bener kayak kalau misalnya dilihat dari asli dan dilihat dari belakang tuh panjang sih. Itu nggak nyampe 8 bulan, which is nggak nyampe 1 tahun, dan kalau nggak salah nggak nyampe 8 bulan, hanya sekitar 7 bulan setengah atau 7 bulan kalau nggak salah, oke? Jadi nggak nyampe 1 tahun, dan itu memang kayak gue juga nggak ngira-ngira berapa lama, dan gue harus ngeliat dulu dari video YouTube gue yang di bawah. Terus gue compare sama tahun yang 2019 kemarin, dan ternyata hasilnya adalah tidak nyampe 1 tahun. And I just kinda felt amazed with it because karena kebanyakan orang katanya kalau misalnya mau manjangin rambut tuh lama, but to be honest on me it doesn't feels like that. I don't know why. And then mungkin memang karena ada beberapa metode yang gue rubah dalam masalah per hair care rutinan gue, which is step-stepnya itu ada yang gue ubah, terus produk-produknya juga ada yang gue ubah. Mungkin kalau misalnya nanti gue kasih tahu ke kalian bahannya seperti apa, stepnya seperti apa, I'm sure you just kind of thinking like, are you crazy? What does that even feels? And did you even feel gross with it? Okay, so let me tell you, and if you want to have a perfect hair, just do it. And then ya, itu memang ini videonya akan ngejawab semua pertanyaan kalian. So just stay tuned, don't go anywhere please, okay? Dan gue hanya ingin memastikan bahwa semua informasi yang akan gue kasih di video ini adalah sejujurnya, okay? Jadi mana produk yang bekerja di rambut gue dan mana yang tidak, gue akan kasih tahu. Dan tapi yang harus kalian ingat adalah apa ya, produk yang gue pakai belum tentu cocok di muka kalian. Kok muka sih? Di rambut kalian, okay? So gue akan berusaha untuk jujur-jujurnya di video ini karena ini menyangkut masalah mahkota wanita, bro, okay? So I can't even lie to you for this one. Ya di video-video yang sebelumnya juga gue nggak bohong sih, karena memang ya fakta seadanya kayak begitu ya kan. Okay, so ada banyak basa-basi, let's get started. Jadi tadi kan nyampe berapa lama kan? Nah, nggak nyampe 1 tahun, hanya sekitar 7-8 bulan. Terus udah gitu juga metodenya yang gue ubah itu adalah
Sekarang sejujurnya gue tuh keramas jarang pakai shampoo. Oke, gue keramas pakai shampoo kalau memang bener-bener kayak guanya sendiri tuh ngerasa kayak udah gatel-gatel, terus udah kayak udah banyak ketombenya, baru gue keramas pakai shampoo. Tapi selagi gue kayak ngerasa rambut gue nggak ada masalah, terus masih bersih dan segala macamnya, so I avoided to use the shampoo because semakin sering kalian pakai shampoo itu hanya akan makin merusak rambut kalian. Kenapa? Karena sebenarnya kandungan minyak yang ada di rambut kalian, oke, yang ada di sel kulit kepala itu bagus buat rambut, itu bagus buat akar rambut, terus itu juga bagus untuk melindungi sel-sel kulit kepala kalian. So kalau misalnya kalian bisa bayangin kalau misalnya kalian keramas sehari 2 kali, misalnya mau cewek ataupun cowok, terus udah gitu kayak kandungan shampoo yang kalian pakai pun keras, itu hanya akan semakin ngebuang si minyak, kandungan minyak yang ada di rambut kalian, dan perlindungan untuk sel rambut kalian pun juga itu udah nggak ada lagi sebenarnya. So gue ubah metodenya, jadi gue cuman keramas pakai conditioner toh. Okay, I know this sounds crazy but that the truth is, and then I ever read about this on the internet but I forgot to where, and it has been a long time ago, okay, and I couldn't remember this, and they said that if you just wash our hair using conditioner, it will be good for our hair. And then yang gue rasakan juga begitu. Apalagi kalau misalnya kita jarang keramas atau kita cuman keramas tuh pakai air doang. Ada kok di YouTube kalau nggak salah penelitian yang orang yang cuman ngebasahin rambut tanpa keramas, itu rambut itu akan jadi bagus. Tapi kan, please, hello, who wants to do that, okay? Setiap orang juga pasti akan membutuhkan waktu untuk ya at least keramas pakai shampoo kan. Kalau misalnya enggak kan bisa dibayangkan itu rambut jadinya jadi apa, oh my god. Akhirnya gue hanya memutuskan untuk keramas pakai conditioner. Awalnya terasanya aneh, okay? Karena biasa pakai shampoo, sekarang nggak pakai shampoo. Tapi yang perlu kalian ingat adalah ada beberapa kan dari kalian yang komen di video gue yang kalian sama-sama ngalamin botak apa dan segala macem, terus ada yang ngalamin juga rambutnya rusak dan segala macamnya akibat dari cat rambut juga. Semakin pendek rambut kalian, ini gue ngomong buat cewek ya, semakin pendek rambut kalian, kalau misalnya kalian nggak bisa ngerawatnya, itu sama aja bohong. Karena kenapa? Untuk cewek, pada saat posisi rambut kalian itu lagi pendek-pendeknya, rambut kalian tuh berasa nggak sih akan jadi jauh lebih sensitif. Jadi kalau misalnya kalian salah pakai produk, terus atau misalnya pakai produk yang terlalu berlebihan, itu kayak bikin kulit kepala kalian tuh jadi kayak gatel, terus udah gitu jadi kayak makin ketombean, terus jadi kayak makin, kalau misalnya kesenggol gitu jadi kayak ada putih-putih yang keluar berkerak lah ya istilahnya, tapi nggak tahu berkerak bukan sih istilahnya, gue nggak tahu. Pokoknya jadi kayak jauh lebih sensitif, which is untuk mencari produk rambut yang cocok tuh kayak susahnya luar biasa. Terus to be honest, karena memang capek juga kalau misalnya harus ngalamin hal-hal terus yang kayak begitu-begituan terus-terusan. So semenjak kayak cuman ngebasahin rambut, terus gitu keramas, jangka waktunya lebih dipanjangin lagi, misalnya 2 hari sekali jadi 3 hari sekali, terus jadi mundur lagi jadi ke 4 hari sekali, dan sampai akhirnya tuh kayak ngebiasain, ya cobain aja cuma pakai conditioner. Ternyata memang hasilnya jauh lebih bagus. Dan kalaupun misalnya mau keramas cuma pakai conditioner, itu pun conditioner juga tertentu, gak bisa semua conditioner kalian pukul rata, oh ini akan menghasilkan sesuatu yang sama gitu. Nanti gue akan bahas kenapa-kenapanya dan produknya apa di video nanti, oke? Bukan di video nanti di bagian part video ini, tapi yang part yang lainnya, oke? Terus sampai pada akhirnya tuh kayak karena gue ngerasa lelah, oke, dan akhirnya udahlah biasain aja gitu kan, cuma keramas pakai conditioner. Tapi memang ternyata hasilnya di luar dugaan guys, dan itu tuh jadi kayak bikin rambut lebih kelihatan lebih healthy, nggak lepek, nggak bau, terus nggak rontok tuh malah jadi kayak berkurang parah, terus rambut jadi kelihatan lebih sehat, terus juga jadi kayak lebih kelihatan shiny gitu rambutnya, terus jadi kayak gampang jatuh, gampang diatur, terus yang penting nggak bau sih ya. Jadi kayak pakai conditioner yang itu sama kayak kalian kalau misalnya keramas pakai shampoo. I don't understand why, but that product is just so holy grail. Terus akhirnya kan kayak cuma mikirnya tuh yang penting rambut itu kan sebenarnya kita ngilangin bau, terus kita ngerontokin kotoran, tapi jangan sampai terlalu menyedot si minyak itu sampai hilang dari kulit kepala. So kalian akan merasakan kalau cuma keramas cuma pakai conditioner itu akan jauh lebih baik dibandingkan kalian harus sering keramas pakai shampoo.
trust me, but that is truth is. Terus yang selanjutnya adalah gue jarang nyisir. Oke, jadi selama dari rambutnya pendek sampai ke panjang kayak gini tuh gue jadi jarang nyisir luar biasa, karena rasanya tuh ya pak, pertama kan pasti mikirnya apa yang mau disisir gitu kan. Terus udah gitu setelah rambut mulai rada memanjang baru rajinin rada nyisir. Tapi kayak sekarang juga walaupun rambut udah sepanjang itu kayak bener-bener jarang nyisir. Dan biasanya gue pun nyisir kalau misalnya sebelum tidur atau rambut habis dibasahin di pagi hari. Tapi biasanya kalau misalnya gue baru bangun tidur tuh gue langsung ikat rambut dan yang langsung berangkat kerja gitu kan. Terus kuliah juga langsung berangkat kuliah gitu. Jadi gue nggak ada nyisir, terus bahkan bakal sisir pun di tas sih enggak gitu. Terus kenapa akhirnya gue memutuskan untuk merubah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan yang sedikit rada aneh ini, yaitu adalah karena gue mikirnya setelah rambut gue botak, terus gue kayak mikir ya nggak ada ruginya juga sih sebenarnya. Ini adalah kesempatan kedua gue untuk merawat rambut gue jauh lebih baik lagi, ya kan. Ini tuh kesempatan terakhir gue gitu, supaya jangan sampai hal yang sama tuh terulang lagi gitu. Terus saran buat kalian adalah kalaupun misalnya kalian mau kayak ngecat rambut sendiri, so please trust me, you have to pay attention for some ingredients. You have to add more, okay, than just conditioner dari bawaan kotak atau misalnya dari cat murah, udah gitu kandungannya apa dan segala macamnya. So you have to prepare some additional stuff to add to it, okay. So avoid it to broke your hair, something like that, okay. Jadi ya harus akan membutuhkan sedikit effort, okay. Tapi kalau misalnya kalian yang nggak pengen ngerusak rambut kalian, ya I will just suggest you to go to the salon, because you will the person who will do something with your hair is a professional people. So ya walaupun membuang uang yang rada lumayan gitu, tapi setidaknya ya rambut kalian akan jauh lebih terawat. Terus ada juga dari beberapa kalian yang nanyain tentang Kak, rambutnya rontok nggak? So selama dari yang sebelumnya itu, oke, sebelum gua ngecat rambut lagi, ini tuh udah dicat lagi sebenarnya, udah yang kedua kalinya mungkin ya dicat sama gue lupa. Gue nggak ngalamin yang namanya rontok sama sekali. Tapi setelah gue ngecat lagi dari yang botak itu kan, gue udah ngecat 2 kali tuh, dan ternyata langsung kayak rontok gitu, rontok parah. Karena memang gue tuh kalau ngecat rambut sendiri kebiasaan adalah dicat sampai kulit kepala, dimana yang seharusnya tuh nggak boleh gitu kan. Masih rontok rada parah, tapi gue cobain lagi dengan si metode yang ini, oke, yang cuma keramas pakai conditioner, terus udah gitu dan segala macamnya. So berkurang banyak. Sebenarnya pemicu utamanya karena rontok lagi banyak itu karena gue kebiasaan selalu ngikat rambut tanpa nyisir. Jadi sekarang ini tuh karena udah saking capeknya, udah saking pengen buru-burunya, jadi ya udah bener-bener kayak megang sisir tuh udah bisa dihitung jari sehari, bahkan cuma sehari sekali gue megang sisir. Di luar itu gue kayak megang sisir. Bahkan sebelum keramas pun gue langsung gak disisir dulu, langsung di keramasin aja gitu rambutnya. Itu adalah langkah yang salah. Terus udah gitu untuk produknya apa aja yang gue pakai, mari kita mulai aja. So stay tuned. Oke, jadi produknya gue akan mulai dari shampoo. So setelah kalian cobain ini, okay, I'm sure you will thank me later. Okay, you will thank me later because I introduce this product and this method for all of you, okay. Jadi buat kalian rambutnya rusak ataupun kalian yang lagi botak, cobain metode ini karena ini akan merubah kondisi rambut kalian. Dan buat yang botak juga ini akan ngebantu untuk mempercepat proses perpanjangan rambut kalian. Percaya sama gue, karena nggak nyampe 8 bulan tuh ya karena metodenya itu lagi dengan produk yang sama yang selalu gue pakai. Oke, jadi yang pertama-tama bukan dari shampoo, dan gue akan memperkenalkan dulu dari conditioner, karena conditioner itu yang paling sering gue pakai dibandingkan shampoo-nya. Oke, ini adalah dari si Wardah. Ini yang grapeseed and argan oil kalau nggak salah. Ya, argan oil and grapeseed. Ini tuh sebenarnya untuk yang kayak rambutnya kering kalau nggak salah, ya, melembutkan, bantu kurangi tampilan rambut kering dan bercabang. Tapi buat kalian yang rambutnya udah oily, I will suggest you can, mungkin kalian bisa pakai ini, tapi tolong kadarnya aja yang dikurangin. Atau salah satunya kalian cuma bisa pakai shampoo-nya aja, karena cuma pakai shampoo-nya aja ini udah cukup untuk bikin rambut kalian jadi lembut. Tapi kalau untuk yang rambutnya kering, I will suggest you to
use the shampoo and also the conditioner, or you can add more extra conditioner if you just want to wash your hair just using conditioner. Trust me. So semenjak gue ubah metodenya pakai ini doang, oke, karena dari pertama salahnya gue pertama nyoba tuh metode itu pakainya shampoo ini gitu, si conditionernya dari si Wardah ini gitu, yang si Nutri-Shine ini. Jadi begitu gue nyobain produk yang lain, mau dari L'Oreal, Pantene, itu nggak ada yang bisa kayak si Wardah ini. Nggak tahu kenapa, tapi it's just something like my holy grail product and I can't live without it. Jadi kayak udah kayak semacam kecanduan gue mau produk ini, nggak tahu kenapa. Tapi memang sejujurnya pakai produk yang lain tuh nggak bisa. Oke, makanya tadi gue bilang kalaupun kalian cuma mau keramas pakai conditioner, itu belum tentu semua conditionernya bisa. Jadi hanya beberapa conditioner dan gue hanya bisa menemukan satu, baru sini doang, dan penggantinya masih belum nemu untuk yang lainnya. Ini tuh ada dua varian, ada yang argan oil ini sama satu lagi untuk yang rambut rontok. Dua-duanya sama-sama ngelembapin, dan gue pernah cobain dua-duanya dan nggak beda jauh. Walaupun kaliannya pakainya yang ini, yang argan oil ini, yang bukan dikhususkan untuk rambut rontok, tapi dia mengurangin rambut rontok dengan sangat pesat. Gue nggak ngerti lagi, tapi memang faktanya seperti itu gitu. So dia tuh kalau misalnya kita cuma keramas pakai ini, dia nggak bikin rambut tuh jadi kayak tambah lepek, terus gitu nggak bikin jadi kayak gatal-gatal atau ketombean, tapi dia kayak bikin tampilan rambut tuh jadi kayak jauh lebih sehat. And I don't understand why, but this product is very very holy grail. Even it's a little bit pricey, but it's really worth it. Terus kita lanjut ke bagian produk yang utamanya adalah shampoo-nya. Oke, kalau buat orang adalah utama shampoo, kalau buat gue sekarang adalah yang utama adalah conditionernya, baru shampoo-nya. Shampoo-nya masih sama dari Wardah juga, yang si Argan Oil and Grapeseed juga, dan dia juga sama ada dua varian, jadi kayak semacam sepasang gitu. Kalau misalnya kalian yang rambutnya sudah gampang lepek, gampang berminyak, I will suggest you just try to use this, only this. Jadi kalaupun misalnya kalian mau pakai conditionernya nggak masalah, tapi pakainya itu dalam jumlah yang sedikit banget. Karena dari shampoo-nya aja dia udah kayak bikin sedikit rada lepek, bikin lembut, pokoknya bikin rambut tuh jatuh luar biasa. Jadi it's more than enough. You don't have to use twice. Jadi kayak memang bener-bener bagus banget sih Wardah ini, gue nggak ngerti lagi gitu. Pokoknya itu. Terus semenjak yang dari botak itu, terus jadi kayak kulit yang tadinya sensitif itu jadi udah gak sensitif lagi kulit kepalanya, jadi terus nggak gampang ketombean, jadi nggak gampang yang kayak apa sih putih-putih gitu, terus begitu jadi nggak gampang jadi gatal-gatal. Pokoknya ini kayak bener-bener bagus banget si produk Wardah ini, you must try this. Oke, ini kayak dari botak sampai sekarang gue selalu pakainya ini, dan memang nggak bisa pakai yang lain. Terus kalau misalnya gue males nih ya, gue males kalau misalnya harus kayak keramas pakai shampoo dan juga pakai conditioner only gitu, itu gue selalu ganti pakai si Hair Sculpt. Oke, yang buat cream bath, tahu kan ya, yang buat cream bath itu gue pakai dari si Macarizo. Ini kebetulan gue ngambil yang Fiber Therapy, ini yang aloe and melon extract, but you can just trying to use another taste, another scent from this hair energy from Macarizo, okay? Karena gue pernah nyobain pakai yang rasa lainnya, itu juga nggak masalah. Yang penting mereknya adalah Macarizo atau Hair Energy. Dia juga sama, dia kayak penggantinya si shampoo sama conditioner, which is kalau misalnya kalian males keramas pakai keduanya, kalian cuman ngebilas rambut kalian cuma pakai ini tuh kayak sensasinya kalian berasa habis keramas pakai shampoo. Gue nggak ngerti lagi, tapi memang dia kayak bikin rambut tuh selembut itu, sejatuh itu, dan ngurangin rontok yang amat sangat parah. So di sini harga produk yang gue pakai tuh nggak neko-neko, nggak terlalu mahal, karena gue yakin bahwa ya belum tentu juga kan gitu, ini bagus gitu kan. Terus kalau misalnya udah bagus gitu, emang yakin duitnya selalu ada, not sure right? So sejauh ini hanya 3 produk itu yang menurut gue tuh bagus. Oke, dan sekalinya gue udah bilang bagus, itu kan gue akan susah untuk berpaling dari produk itu. Gak tau kenapa kalau untuk masalah rambut sih selalu gitu ya, rada bawel, rada nyebelin gitu. Oke, terus mari kita lanjut ke produk yang selanjutnya.
Oke, terus kalau misalnya untuk hair vitamin, di sini gue hanya akan selalu pakai si ini, nggak ada lagi karena dia adalah yang the best dari yang the best. Gue nggak ngerti lagi, harganya cuma 40-an atau 30-an gitu kalau nggak salah. Oke, ini adalah dari Nature yang si olive oil and vitamin E hair scalp. For hair and scalp, softening and moisturizing hair shaft, nourishing and soothing scalp. Which is, this is the best one ever, okay? Even I already trying another hair vitamin, but gue nggak bisa nemuin kayak dia. Ini tuh juga udah ada natural statement oil, karena memang dia sebagus itu. Terus juga dia ada vanilla scent perfume-nya gitu, which is kayak kalau misalnya udah dipakai berjam-jam pun, kalau misalnya kalian beng gitu ngibasin rambut tuh kayak baunya tetap kecium, dan gue nggak ngerti lagi, dan hanya si ini gitu yang bagus, dan dia kayak bikin rambut tuh nggak terlalu berminyak, tapi dia bikin rambut jatuh, dan dia bikin rambut kelihatan jadi jauh lebih sehat, dan pemakaiannya tuh irit, luar biasa irit, dan ini memang benar-benar kayak hair perfume, ya I agree with it. Dan memang sejauh ini belum ada penggantinya. Ada vitamin yang lain tapi gue jarang pakai karena memang dia the best itu. Oke. Kalian bisa cari semua produk yang gue mention ini, mau di Borma, mau di Gria, mau di Superindo, mau di Indomaret kayak Indomaret. Kalau untuk Nature ini gue nggak tahu kalau di Indomaret karena sejauh ini gue belum pernah lihat kalau di Indomaret. Oke. Atau paling jauh kalau misalnya di kota kalian nggak ada Borma, kalian bisa cari coba di Gria atau Superindo. Terus selanjutnya lagi itu produk dua terakhir dari gue, yaitu adalah hair oil. Hair oil itu kayak semacam kalau misalnya gue mau jadiin dia hair mask yang pakai bahan alami itu, atau sebelum gue keramas di besok paginya. Jadi which is itu gue diamin all night. Itu ada dua produk. Yang pertama itu adalah Virgin Coconut Oil, oke, VCO. Ini bagus banget. Ini bisa diminum, terus udah gitu ini bisa dipakai untuk pemakaian dalam ataupun luar. Which is dia bagus banget dan manfaatnya juga dia banyak. Tapi karena gue nggak suka rasanya gitu kan, aneh ya, minyak berlendir gitu. Bukan berlendir sih, jadi aneh lah gitu. Jadi gue hanya pakai ini untuk sebagai masker muka atau masker rambut. Jadi ini bagus banget besok paginya kalau misalnya kalian diamin semalaman. Kalau misalnya kalian pakai ini cuma menjelang hanya untuk sebelum kalian keramas, gue rasa hasilnya kurang nendang, kurang najong. Tapi kalau misalnya kalian pakai semalaman, it's quite impress a lot. Terus produk yang kedua, ini adalah dari pemakaian dapur. Oke, pemakaian dapur is sounds crazy, but that is true. Ini adalah dari Bertolli Extra Virgin Olive Oil. Kalau misalnya bisa gue saranin, kalau untuk rambut kalian bisa pakai yang apapun. Ini gue pakai yang rich taste, tapi kalau untuk muka kalian bisa pakai yang pure olive oil. Oke, kadang-kadang pun gue suka pakai ini buat muka. Kalau untuk yang rich taste ini gue pakai buat rambut. Jadi sama halnya sama kayak si yang apa namanya tuh, gue pakai sama kayak yang si Virgin Coconut Oil, gue pakein semalaman, jadi selang-seling sih sama si itu. Kalau misalnya gue pakai ini, itu kalau misalnya besoknya gue keramas pakai shampoo, oke. Jadi kalau misalnya gue nggak keramas pakai shampoo, ya nggak akan gue pakai lah gitu, hanya untuk berjaga-jaga. Tapi dengan metode kedua itu ternyata ngebantu untuk bikin rambut gue semakin cepat panjang, sehat, dan ngurangin rontok. Gak ngerti lagi guys gue, oke. Jadi barang yang wajib banget kalian coba dan kalian miliki itu pertama adalah yang si Hair Macarizo yang scalp ini. Terus adalah shampoo-nya si Wardah yang ini, yang argan oil atau yang untuk rambut rontok, terserah karena sama aja fungsinya. Terutama buat si conditionernya ini kayak I don't understand but you must try. Terus yang terakhirnya lagi adalah dari si Nature ya hair vitamin ini kalian wajib banget, wajib. Karena ini pun gue juga pakai, nggak boleh keluar dari yang namanya si travel bag. Terus juga nggak boleh sampai nggak ada di rak di rak kamar gue. Jadi kayak memang harus selalu ada, dan sekalinya beli itu biasanya langsung stok 2 botol. Oke. It's because it's really worth to try. Believe me, and you will thank me later for all these products.
Oke, kalau untuk produk sih itu aja. Oke, jadi gue nggak pakai banyak lagi produk yang aneh-aneh. Jadi hanya memenuhi sesuai dengan kebutuhan dan anti ribet-ribet collab. Terus intinya adalah pada saat kalian sekarang ini lagi botak, tolong manfaatkan waktu yang ada untuk merawat kembali rambut kalian sebaik mungkin. Pilihlah produk yang memang rambut kalian butuhin, bukan hanya sekadar lapar mata kalian beli. Padahal belum tentu itu cocok kan. Sama aja kayak halnya sekarang gue ngasih tunjuk produk-produk ini belum tentu di kalian cocok kan, tapi di gue bagus gitu. Sama halnya kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar mencari produk yang tepat buat kalian, jangan sampai nanti nyesel lagi gitu. Terus buat kalian kalau misalnya memang mau keramas tapi pakai shampoo, pastiin bahwa kalian cari kandungan yang si shampoo-nya itu yang nggak bikin rambut kalian kering atau nggak terlalu keras ke rambut kalian. Karena kalau misalnya terlalu keras juga kasihan rambutnya sih, lebih tepat itu. Terus udah gitu, kalian bisa rajin-rajin aja krimbat di rumah sendiri, karena gue pun juga melakukan hal demikian, nggak harus ke salon, tapi hanya sekadar ngasih scalp pijatan halus saja ke rambut supaya dia lebih aliran darahnya itu lebih lancar lagi, karena itu juga akan membantu untuk merangsang pertumbuhan rambut kalian nantinya. Terus udah gitu aturlah pola makan kalian dan juga banyakin minum air putih, karena itu akan ngebantu perangsangan sel kulit rambut kalian, sel kulit kepala dan juga rambut kalian nantinya ke depannya. Terus kalau misalnya masih ada dari kalian yang bingung kayak kan rambutnya masih rontok kasih ya, pasti masih akan ada yang rontok, tapi memang nggak separah yang sebelum-sebelumnya, bahkan nggak separah yang dulu. Terus udah gitu yang perlu kalian ingat lagi adalah kalau misalnya kalian pengen ngecat rambut sendiri di rumah, ya nggak ada yang larang sih, cuman yang harus kalian siapin adalah kayak minyak yang tadi gue bilang, si kayak olive oil, terus udah gitu coconut oil, virgin coconut oil, olive oil ataupun virgin coconut oil kalian bisa coba cari di Shopee ataupun di Tokopedia karena udah banyak banget yang jual. Terus udah gitu kalian bisa tambahin juga si conditioner. Kalau misalnya gue pribadi conditioner kalau misalnya mau ngecat di rumah itu bisa ngabisin setengah botol, oke, hanya untuk sekali ngecat. Because I'm just wanna make sure that the product is not too harsh for my hair. Terus kandungan catnya juga nggak akan terlalu kayak bikin rambut supaya kering gitu. Terus udah gitu ditambahin lagi dari si conditioner bawaannya begitu. So asupan vitaminnya lumayan supaya nggak bikin rambut terlalu rusak atau dan segala macamnya. At least masih ada pelindungnya lagi gitu loh di dalam si produknya. So I think that's it for this video today from me. And the next episode I'm going to discuss about new products for face, okay, which is serum and also eye cream. But for serum it's not 7 days yet, so I cannot review it right now. Masih dalam tahap percobaan kayak gini, tapi I already so a little bit improve about it. So if you've been curious, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to turn on the bell notification. We just want to make sure you're not left behind for my updated videos, and then don't forget to share this video to all your friends. So thank you for watching and see you on my next video. Bye.